Shalom semua. Persoalan yang tidak kalah kontroversialnya pada kekristenan masa kini di samping persoalan tentang baptisan air adalah tentang bahasa roh. Tak dapat dipungkiri bahwa perbedaan pemahaman tentang bahasa roh ini telah memisahkan gereja-gereja Kristen pada kelompok-kelompok yang berseberangan. Patutlah kita catat bahwa berbahasa lidah telah menjadi salah satu penyebab utama perpecahan dalam gereja. Ratusan bahkan ribuan gereja telah terpecah belah. Pendeta-pendeta dilarang berkhotbah di mimbar, anggota-anggota gereja dikucilkan, dan teman menjadi lawan. John F. MacArthur berkata, "Tak pelak, atau tak salah lagi bahwa karunia paling kontroversial yang berhubungan dengan gerakan karismatik adalah bahasa roh." Berlusin-lusin buku pro kontra dan netral telah ditulis mengenai bahasa roh. Sebagian memberikan pandangan positif, menggambarkan bahasa roh sebagai summum bonum rohani atau manfaat bagi kebanyakan orang. Suatu pengalaman tak terbandingkan untuk mendekatkan orang kepada Yesus, namun lainnya mengecam bahasa roh sebagai sesuatu yang berbahaya atau mengecoh. Ada sikap ekstrim dari pihak pro. J. Sido Baxter berkata, "Dewasa ini ada gerakan-gerakan Kristen yang menekankan hal berkata-kata dengan bahasa roh. Ada yang mengajarkan bahwa segala karunia roh dimaksudkan untuk harus diterima oleh semua orang percaya. Mereka mendesak orang percaya untuk menerima baptisan Roh Kudus, yang menurut mereka akan membawa segala karunia roh itu. Mereka berkata, tanda bahwa seseorang telah menerima baptisan Roh Kudus adalah bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Mereka menasihatkan orang agar jangan puas sebelum beroleh bukti baptisan itu. Mereka berpendapat, karunia roh ini, terutama bahasa roh, dan karunia menyembuhkan, membuktikan taraf rohani yang lebih tinggi. Hal ini tentu saja membingungkan cukup banyak di antara jemaat Kristen yang sementara mencari-cari dan bertanya-tanya tentang pokok ini lebih dalam. Itulah sebabnya, adalah sangat penting untuk kita belajar demi mengetahui kebenarannya. Hal ini amat penting, mengingat begitu banyak ketidakaslian dan penipuan dalam Pentakostalisme. Dan tentunya jawaban akurat bagi semua pertanyaan kita, haruslah datang dari Alkitab selaku firman Allah yang hidup. Itulah sebabnya, kami akan membahas tentang bahasa roh dalam beberapa session secara singkat dan jelas. Dan pembahasan di session pertama ini adalah pembahasan tentang istilah bahasa roh. Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani tidak menggunakan kata atau istilah pneumalalein atau pneumalalia yang artinya adalah bahasa roh, tetapi menggunakan kata glosa dan lalein atau glosais dan laleo dalam bentuk tunggal dan jamak yang artinya adalah berbicara dengan lidah atau berbicara dengan lidah-lidah, dan atau berkata-kata dalam bahasa, atau berkata-kata dalam bahasa-bahasa. Alkitab Indonesia menerjemahkan istilah bahasa roh ini dari kata Yunani glosa, yang artinya adalah lidah, atau bahasa. Terjemahan yang benar adalah bahasa lidah, bukan bahasa roh. Istilah bahasa roh yang dipakai oleh Alkitab bahasa Indonesia, lebih cocok dikatakan sebagai tafsiran, bukan terjemahan. Jika secara tafsiran, maka Alkitab Indonesia memang tidak salah. Karena karunia bahasa itu memang benar-benar pemberian Roh Kudus. Walaupun istilah umum dalam Yunaninya adalah glossolalia, yang artinya berkata-kata dalam bahasa, atau berbicara dengan lidah, dan juga senolalia, yang artinya adalah bahasa asing. Namun perlu diketahui bahwa kata glossolalia dan senolalia adalah dua frasa yang muncul di kemudian hari. Sebab kedua frasa ini sebenarnya hanya merupakan istilah yang dibuat dalam ilmu teologi. Karena di dalam Alkitab bahasa Yunani selaku bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, tidak pernah ditemukan keduanya. Istilah glossolalia. Kata glossolalia ini dibentuk dari dua kata Yunani, yaitu kata glosa dan lalein dari akar kata laleo. Kata glosa secara hurufiah adalah lidah. Lidah adalah organ tubuh untuk berbicara, seperti di dalam surat Yakobus 3, ayat 5-9. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh, dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut, dapat dijinakkan, dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan.
Dengan lidah, kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah, kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dan lidah juga adalah alat tubuh untuk merasai, seperti di dalam Lukas 16, ayat 24. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Selain itu, kata glosa juga bisa berarti bahasa, dan selalu menunjuk kepada bahasa manusia, dan bukan bahasa aneh. Seperti di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 6 dan ayat 11. Ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Wahyu 5, ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kata glosa adalah kata yang umum untuk bahasa, dan selalu menunjuk kepada bahasa manusia yang ada di dalam dunia ini, dan bukan bahasa dari luar dunia ini. Dalam Septuaginta pun kata ini digunakan beberapa kali. Dan satu di antaranya yaitu, Daniel 6, ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, yang mendiami seluruh bumi dan seterusnya. Dan sebenarnya, jika dilihat secara teliti, maka dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu, ternyata kata Yunani yang dipakai, adalah dalam bentuk jamak, yakni glosais. Itu artinya adalah, keanekaragaman bahasa, yaitu bahasa-bahasa penduduk bumi ini, dan bukan bahasa dari luar bumi ini. Perhatikan dua ayat berikut, Kisah Para Rasul 2, ayat 4 dan 11. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, atau dalam Yunaninya adalah, berkata-kata dalam glosais lain, dan seterusnya. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Atau dalam Yunaninya adalah, mereka berkata-kata dalam glosais kita sendiri, dan seterusnya. Maka sekali lagi, itu artinya adalah, keanekaragaman bahasa, yaitu bahasa-bahasa penduduk bumi ini, dan bukan bahasa dari luar bumi ini. Kata lalein dari akar kata laleo. Kata ini adalah berarti berbicara atau berkata-kata, seperti dalam Kisah Para Rasul 10, ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah, dan seterusnya. Jadi kata atau istilah glosolalia ini, artinya adalah, berkata-kata dalam bahasa, atau berbicara dengan lidah. Istilah senolalia. Kata senolalia ini, terbentuk dari dua kata Yunani, yaitu kata senos, yang artinya adalah tamu, atau orang asing dalam arti seseorang dari negara lain. Dan kata lalein dari akar kata laleo, yang artinya adalah berbicara atau berkata-kata. Kata atau istilah senolalia, diambil dari kejadian yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul khususnya pasal 2. Tetapi jika diperhatikan, maka sebenarnya kata senos ini tidak ada dalam seluruh pasal 2. Di dalam Kisah Rasul pasal 2, hanya menggunakan kata heteros, yang artinya adalah lain atau yang lain. Sedangkan kata senos, tidak ditemukan. Kisah Para Rasul 2, ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kata-kata bahasa-bahasa lain ini, dalam bahasa Yunaninya adalah heterais glosais. Walaupun kata senos tidak ditemukan di dalam Kisah Rasul pasal 2, bahkan kata senolalia di seluruh Alkitab, tetapi istilah bahasa asing tak layak dibuang, sebab bahasa yang rasul-rasul atau murid-murid itu pakai pada hari Pentakosta, adalah bahasa asing. Dan ini sangatlah cocok dengan ayat 8-11, yang bunyinya sebagai berikut. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia,
Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Maka istilah xenolalia atau bahasa asing, harus tetap dipertahankan. Hal yang sama pun berlaku untuk bahasa roh. Walaupun kata atau istilah pneumalalia atau pneumalalein, tidak ditemukan dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani, tetapi istilah bahasa roh, harus tetap dipertahankan. Sebab, karunia bahasa itu benar-benar adalah pemberian roh Allah. Dan ini pun cocok dengan ayat 1-4 yang bunyinya sebagai berikut. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, jikalau kita mengarahkan pandangan kepada kebenaran terjemahan, maka ia tidak akan ditemukan pada Alkitab Indonesia. Dalam hal ini adalah glosa bahasa roh. Tetapi jikalau kita mengarahkan pandangan kepada ketidakbenaran tafsiran, maka ia justru tidak akan ditemukan pada Alkitab Indonesia. Atau dengan kata lain, Alkitab Indonesia sudah sangat tepat dalam penafsiran glosa bahasa roh. Saudara, demikianlah pembahasan singkat secara garis besar tentang kata atau istilah bahasa roh. Masih sangat banyak tentang bahasa roh yang akan dibahas di session-session selanjutnya. Tunggulah session selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.